Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Bilgeza Alsyakira Bunga atau biasa dipanggil Geza. Buat yang belum kenal, biasa dipanggil Geza. Oke. Jadi gue mahasiswi komunikasi, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi gue mau ucapin selamat datang dan enjoy untuk video gue ya kali ini. Welcome back in my first vlog. Jadi semuanya harus nonton sampai akhir ya. Oke. Jadi guys, kenapa sih gue bikin video ini dan apa sih tujuannya gitu ya. Jadi karena gue udah memasuki semester 4, otomatis mata kuliahnya juga baru nih. Salah satunya yaitu mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma, MSI atau biasa dipanggil dengan Pak Adi. Selamat menonton Pak, dan semoga pesannya tersampaikan atau apa yang saya ucapkan itu terdengar jelas ya. Jadi buat teman-teman semuanya, karena tadi yang gue kasih tahu gue masuk masuk semester baru dan MK yang gue sebutin tadi, dan salah satu syarat wajib MK-nya yaitu buat tugas video seperti ini, atau tugas video ini disebut dengan e-learning journal gitu guys. Jadi buat teman-teman semuanya, dari minggu ini sampai minggu besok dan minggu seterusnya gue pasti akan yang upload terus nih begini. Jadi apa sih yang gue sampein nih di video vlog kali ini gitu. Jadi yang gue sampein itu, misalkan pertemuan di hari itu, pertemuan di minggu ini, apa aja sih yang gue dapetin atau materinya ada tentang ngejelasin apa aja sih. Nah gue tuangin lah ke dalam bentuk video ini, seperti itu guys kurang lebih. Jadi gue sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing aja ke kalian apa yang gue dapetin dari pertemuan di hari itu dari mata kuliah penulisan berita dan artikel. Jadi enjoy ya, oke, nonton sampai akhir. Mata kuliah ini sudah dilaksanain pertemuan pertama itu di hari Selasa kemarin, tepatnya hari tanggal berapa gue lupa, pokoknya di bulan Februari tanggal belasan gitu. Dan karena baru pertemuan pertama, jadi jadi ya baru perkenalan aja guys, baru santai aja gitu, perkenalan dari Pak Adi ke kitanya dan dari kita kelas KPI 4A ke Pak Adinya gitu. Dan kelas gue saat perkenalan itu masing-masing orang akan ngejelasin tentang nama dia siapa, asalnya dari mana, dan kenapa sih masuk KPI gitu ya. Dan gue akan mulai terlebih dahulu, kenapa sih gue join KPI gitu, kenapa sih gue join komunikasi, emang komunikasi itu apa sih gitu ya. Jadi guys, seperti yang kalian tahu yang udah kenal gue tuh suka ngomong di depan kamera seperti ini, gue suka banget. Maksudnya ini bukan suatu hal yang berat, dengan cuman ngomong di depan kamera doang itu menurut gue enak aja gitu loh, entah itu gimana. Masa lagi kayak ngomong yang santai seperti ini, yang bebas, se-ekspresif mungkin seperti ini, gue suka gitu. Jadi kayak itu alasan gue masuk apa itu seperti itu, karena gue suka ngomong dan karena kepribadian gue yang dikenal dengan sebagai orang yang suka cerewet, yang suka banyak omong, jadinya motivasi gue untuk masuk ke KPI gitu guys. Dan ada juga sih sebenarnya alasan teman-teman gue yang lain, kayak kenapa sih mereka masuk KPI gitu, alasannya apa gitu ya. Sebenarnya ada aja alasan yang paling benar sampai alasan yang paling gak benar, alasan yang di luar nalar, di luar ekspektasi. Tapi ya itulah ya guys, yang penting teman-teman gue ada alasan tersendiri gitu kenapa masuk KPI gitu ya, nggak sih. Jadi guys, selain perkenalan masing-masing, setelah perkenalan kita, Pak Adi juga menjelasin perkenalan beliau ke kita gitu. Jadi ternyata beliau itu sudah memasuki dunia penyiaran, fokusnya tuh dalam hal radio itu sudah kurang lebih 17 tahun gitu, dan itu dari 2010. Sebelumnya beliau nih nggak minat jadi dosen guys, tapi karena didaftarin temennya atau sepupunya CPNS, alhamdulillah beliau lolos dan jadi dosen di KPI gitu. Dan beliau juga ternyata sudah jam terbang di dunia penyiarannya udah luas gitu. Jadi kayak wow, sangat inspiratif banget. Dan fun fact, gue mau cerita sedikit, setelah gue tahu Pak Adi seorang penyiar, gue bener kayak pengen banyak sharing-sharing ke beliau.
karena gue juga termasuk seorang presenter di salah satu Radar Banten TV. Jadi Radar Banten TV punya project live streaming dan itu diupload di YouTube dan di website, dan gue salah satu presenternya, news anchornya. Jadi kalian juga pernah nonton ya di YouTube-nya Radar Banten Official, kalian nonton di bagian live-nya, nanti ada gue gitu. Jadi makanya kenapa pas gue tahu Pak Adi seorang penyiar, gue kayak yang, Pak saya juga penyiar, Pak saya pengen belajar sama Bapak gitu. Jadi kayak bener kayak gue malah suka gitu loh sama kepribadiannya yang ternyata nggak segalak itu kok, yang kata kating-kating Pak Adi galak, Pak Adi ribet tugasnya, Pak Adi killer lah apalah gitu. Kayak enggak loh guys, maksudnya ya tegas aja, cuman kayak tapi seru dan santai, kepribadiannya santai beliau dan chill aja gitu. Jadi kayak nggak ribet banget gitu loh, gitu ya nggak sih. Nah selain itu udah kayak perkenalan masing-masing, jadi kita juga dibacain RPS dan kontrak perkuliahan kita nih semester 4 seperti apa dalam mata kuliah ini gitu loh. Jadi kontrak perkuliahannya salah satunya kita diwajibin bikin e-learning journal berupa bentuk video seperti ini yang diupload di YouTube masing-masing. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya nanti nonton muka gue, dan semoga nonton sampai selesai biar kalian tahu nih apa aja yang gue sampein gitu ya nggak sih guys. Oke, makasih banyak. Selain itu juga kita dites, diajak balik ke masa lalu saat semester 1 tentang kita ditanya nih apa itu komunikasi, apa itu penyiaran, apa itu Islam, apa itu berita, dan perbedaan berita dan artikel itu apa gitu. Jadi ini gue akan menjelasin apa yang gue tangkap dan menurut sudut pandang gue tersendiri ya. Oke. Jadi, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan, yang dimana penyampaian pesannya ini bisa disampaikan secara langsung ataupun lewat media dan mendapatkan feedback ataupun timbal balik. Jadi yang penting yang namanya komunikasi itu ada pesan, dan setiap pesannya itu lewat verbal ataupun non verbal. Dan yang namanya komunikasi juga yang ada yang namanya feedback dan ada yang namanya komunikan dan komunikator gitu guys. Dan selain komunikasi ada juga penyiaran. Penyiaran itu adalah proses penyampaian pesan yang dilangsungkan, yang disiarkan melalui media elektromagnetik, dan disiarkannya ini juga secara serempak bersama-sama gitu. Jadi misalkan contoh ada siaran TV gitu, jadi siaran TV yang SCTV itu serentak di rumah masing-masing secara bersamaan dan waktu yang sama gitu, itu namanya penyiaran gitu. Dan kita juga ngebahas tentang namanya berita dan artikel. Perbedaannya apa sih berita dan artikel itu? Jadi berita itu adalah proses penyampaian informasi yang dimana bersifat fakta dan memfokuskan antara 5W plus 1H. Ada yang namanya what, when, where, why, who, dan how gitu. Jadi itu yang namanya berita. Dan berita juga dibagi menjadi dua, ada hard news dan soft news. Kalau hard news tuh misalkan contohnya kayak berita tentang politik, tentang efisiensi anggaran. Itu sekarang kan lagi marak-maraknya efisiensi anggaran ya, jadi itu harus diberitain secara cepat gitu. Jadi kalau berita tuh ada tenggat waktunya, kalau misalkan hari ini kejadian kebakaran, hari ini juga harus diberitain, itu namanya hard news. Kalau soft news itu kayak tentang berita adanya konser di alun-alun Serang, itu soft news. Jadi kayak itu bisa diberitain kapan aja, tapi asal ada waktu tertentu gitu. Ya jangan sampai konsernya hari ini tapi dibuat beritanya bulan depan gitu, kayak wow, nggak bisa gitu. Dan selanjutnya yaitu artikel. Artikel itu kayak berita berisi tentang fakta, tapi contohnya kayak tips and trick atau kayak tentang feature terus atau enggak biografi seseorang, itu namanya artikel gitu guys. Jadi mungkin kurang lebih itu aja sih guys pembahasannya, karena baru pertama kali juga, jadi pertama kali pertemuan perdana nih, jadi belum banyak materi yang disampaikan, baru dasar-dasarnya aja. Jadi mungkin video jurnal penulisan berita dan artikel untuk yang pertama gua sudahi sampai sini. Jangan lupa nonton dan saksiin dan tungguin untuk video di minggu berikutnya, karena pasti udah masuk ke pembahasan materi dan mungkin
akan lebih panjang lagi ya. Kalian juga udah hampir 10 menit guys ternyata. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.